Dari Jalan M Sahaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers, apa kabar Anda hari ini? Gimana guys ya? Sekarang menemani Anda sampai nanti jam 8 malam di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Jadi untuk malam hari ini kita bakalan mengangkat satu tema yang cukup menarik ya, berbicara soal Indonesia nih. Ada satu penyakit yang bisa dibilang penyakit yang banyak diderita nih oleh banyak orang ya. Ini penyebab penyakit ini juga kayaknya membooming banget ya. Kita bakalan ngomongin soal penyakit stroke nih, Star Lovers. Penyakit stroke ini menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada tahun 2015 dan juga penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Ini prevalensi stroke sendiri di Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan diagnostik dari dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun itu sebesar 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. Ini data dari Kemenkes Republik Indonesia di tahun 2018 ya, dan bakalan naik juga sampai dengan sekarang di tahun 2024. Terus juga kalau berbicara stroke sendiri, secara garis besar ya, stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, dan kondisi ini, Star Lovers, menyebabkan area tertentu pada otak tidak dapat mensuplai oksigen dan juga nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Nah, kita akan bahas penyakit stroke malam hari ini ya. Temanya secara garis besar tentang stroke, tapi untuk tema yang lebih bisa diangkat adalah bagaimana nih peran keluarga dan juga masyarakat dalam mendukung pasien stroke ya. Boleh Anda gabung bersama dengan kami tentunya di WhatsApp 0818621013. Sekali lagi WhatsApp di 0818621013, streaming www.jogjasimus.com, harian jogja.com maupun di starjogja.com. Karena sudah hadir juga di studio Star FM ada Dr. Andri Stefanus, pengabdian spesialis neurologi dari Departemen Syaraf Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Selamat malam dokter, apa kabar? Iya, selamat malam juga Mas Iwan. Baik, selalu semangat ya dok ya? Iya, harus selalu semangat walaupun sudah malam. Oke, baik. Semangat kita. Tadi juga habis dari praktek langsung ke sini, ini masih seger nih ya? Iya, ya makan minum cukup, istirahat cukup ya, kita harus juga sehat bener, orang lain yang bener. Baik, dokter, kalau berbicara terkait dengan penyakit stroke, mungkin tadi udah sedikit saya singgung stroke itu apa sih? Nah, lebih spesifik lagi terkait dengan stroke, boleh dijelaskan dokter? Jadi ya tadi sudah sangat cukup jelas ya, untuk stroke itu memang salah satu penyakit saraf terutama yang paling sering selain orang-orang kalau ke saraf itu biasanya karena sakit, pegal-pegal. Nah, ini stroke ini ternyata juga sudah mulai naik sekarang karena di Indonesia sendiri itu sudah mulai bisa menjaga pola hidup, usianya semakin panjang, dan ternyata selain jantung juga stroke itu juga semakin banyak. Nah, tadi penyebabnya memang karena ada sumbatan atau pendarahan yang terjadi pada pembuluh darah otak. Nah, itu akan mengakibatkan gejala-gejala yang seperti kelemahan satu sisi, susah bicara, susah komunikasi, bahkan mungkin sampai tidak sadarkan diri. Nah, saya rasa untuk orang-orang mungkin sudah tahu ya untuk gejala-gejalanya. Cuma ada satu poin yang sebagai saya sendiri dokter saraf melihat kadang mungkin peran setelah dari perawatan di rumah sakit tentunya pasien-pasien stroke itu mungkin belum maksimal. Nah, di sini kita akan lebih banyak membahas di situ bagaimana nanti ketika pasien sudah pulang dari rumah sakit, bagaimana keluarga bahkan masyarakat juga bisa mendukung pasien sehingga dia bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Artinya bahwa peran penting dari keluarga dan juga masyarakat sekitar di sini ya. Iya. Jadi kalau berbicara untuk after penanganan dari rumah sakit, after penanganan dari dokter gitu kan pasti ada rawat jalan juga kayak gitu ya. Iya, benar. Nah, dokter, untuk peran penting keluarga ini dalam pemulihan pasien yang sudah terkena stroke sebenarnya bagaimana? Iya. Jadi yang selama ini kita lihat keluarga itu meyakini bahwa obat itu yang paling bagus untuk stroke. Padahal ternyata obat itu mungkin 40-50% saja yang menunjang pasien itu tetap bagus. 50%-nya apa lagi? Nah, itu peran keluarga di situ. Bagaimana dia mendukung secara fisik, bagaimana dia mendukung secara sosial, emosional juga bahkan. Karena pasien stroke kan awalnya dia bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan, tiba-tiba stroke dia tidak bisa melakukan dan terbatas. Nah, di situ peran keluarga sangat penting dalam menjaga pasien itu supaya tetap stabil,
dan bagus nanti keluarannya. Jadi dukungan emosional, dukungan fisik, terus juga beberapa mungkin dukungan yang memang harus diperlukan ketika proses penyembuhan kayak gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, yang paling penting nih Dok, ketika keluarga dalam memberikan dukungan kepada seorang pasien atau keluarganya sendiri yang punya penyakit stroke gitu kan. Tadi sempat dijelaskan bahwa 50% obat berperan, terus 50% adalah peran dari keluarga kayak gitu ya. Nah, peran keluarga di sini harusnya itu bagaimana nih ketika punya mungkin saudara atau punya keluarga memang punya riwayat stroke kayak gitu, untuk maksudnya memaksimalkan dalam membantu secara emosional maupun secara fisik tadi. Iya. Jadi untuk selama di rumah sakit sendiri ya pasti itu keluarga sudah akan menemani pasien selama perawatan. Nah, di situ sebenarnya sudah kita siapkan terkait beberapa aspek. Pertama, kita akan siapkan terkait makannya, karena pertanyaan yang paling banyak pasti akan, "Dok, ini makannya apa yang harus diberikan?" Karena memang untuk pasien stroke beberapa kasus itu makanannya misalnya tidak boleh terlalu asin, untuk nasinya tidak boleh terlalu banyak, manis-manisnya juga tidak terlalu banyak. Nah, itu kan yang mengatur juga nanti akan dari keluarga. Nah, kemudian sebagian besar dari gejala stroke itu dominan memang adalah di kelemahan anggota gerak. Nanti tergantung-gantung apakah dia memang hanya lemah sedikit atau yang paling sering juga dia lemah sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di situ perlu bantuan dari keluarga untuk melatih atau menggerakkan anggota gerak tubuh yang lemah. Jadi yang kita sebut dengan mobilisasi. Nah, ketika keluarga kurang maksimal dalam melakukan mobilisasi, itu seringkali pasien akan jadi kaku tangannya, dan kaku tidak bisa diluruskan atau digerak-gerakkan lagi. Kalau sudah sampai pada tahap itu, kita memang sudah cukup kesulitan untuk untuk melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut lainnya. Tapi kalau keluarga mampu melakukan mobilisasi itu minimal 1 kali sehari saja, itu 90% untuk kekakuan itu mungkin tidak akan terjadi. Baik. Artinya bahwa untuk ketika pasien sudah keluar dari rumah sakit itu kan ada kayak semacam guideline atau kayak semacam himbauan kepada keluarga. Iya. Nanti pasien harus dibagaimanakan gitu ya. Iya, benar. Treatment yang diberikan oleh keluarga oleh pasien stroke-nya sendiri kayak gitu. Iya. Nah, kalau kayak misalnya jadwal pengobatan atau proses untuk kembali kontrol ke dokter itu pasti diberikan juga after pasien keluar dari rumah sakit kayak gitu, Dok. Oh iya, itu kalau untuk stroke memang untuk perawatannya sebagian besar memang akan seumur hidup. Artinya artinya akan ada jadwal kontrol rutin yang harus dilakukan setidaknya 1 bulan sekali, mungkin akan kita lihat. Nanti beberapa kalau memang dia sudah cukup bagus, mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali pun tidak apa-apa kontrol. Tapi memang tetap harus terkontrol, karena seperti stroke yang disebabkan oleh sumbatan, itu kan artinya ada pembuluh darah yang mengalami sumbatan. Nah, bagaimana obatnya? Kan obatnya kita berikan yang untuk mengencerkan sumbatan itu. Nah, itu obat sebagian besar akan dikonsumsi mungkin sampai seterusnya. Nah, ya supaya dapat obat berarti dia harus kontrol rutin. Nah, tentu jadwal kontrol itu akan dijadwalkan dan akan dilakukan secara rutin. Jadi artinya untuk pasien stroke itu akan berobatnya maksudnya dalam artian lama kayak gitu ya? Sebagian besar memang akan lama, karena walaupun kondisi sudah bagus, itu sudah banyak juga pasien yang awalnya tidak bisa jalan terus kemudian jalan. Tetap kita harus memantau yang kita sebut faktor resiko. Contoh, tekanan darah, kemudian gula darah, kolesterol, berat badan, itu juga harus kita monitor, karena apabila dia sudah pernah kena serangan pertama kali, kalau itu tidak terkontrol akan jauh lebih mudah dia terkena serangan kedua dibandingkan orang normal itu tidak pernah kena serangan. Untuk kena yang pertama kali itu dia jauh lebih sulit. Seperti itu. Terkadang nih beberapa mungkin ada juga nih ya di kalangan masyarakat, mungkin saudara yang udah terkena penyakit stroke kayak gitu ya, udah membaik nih, kondisi udah agak sembuh, yang dulunya nggak bisa jalan, terus ya udah sih udah bisa jalan juga, nggak usah kontrol lagi. Nah, sebenarnya itu lebih bahaya nggak sih ketika nanti dia bakalan kambuh lagi kayak gitu? Ya, kembali ke faktor resiko tadi, apabila dia setidaknya tidak melakukan pemeriksaan rutin ya. Kadang kita tidak tahu, tiba-tiba tekanan darahnya tinggi sekali, kadang tiba-tiba kolesterolnya tinggi sekali. Kalau sudah seperti itu, resiko dia memburuk atau kena stroke ulang itu juga jauh lebih tinggi.
Makanya kita selalu menyarankan walaupun kondisi baik, kondisi bagus, dan memang harus memonitor yang tadi yang disebutkan ya, tidak harus dengan dokter spesialis saraf ya, kita juga bisa misalnya di puskesmas atau di fasilitas kesehatan terdekat yang dari rumah itu juga bisa melakukan pengawasan faktor resiko seperti itu. Oke, dari faktor keluarga ya, pasti dukungan keluarga akan lebih effort dibandingkan keluarga atau tetangga yang lain kayak gitu. Nah, kalau di dalam masyarakat nih dok, terkait dengan masyarakat nih, bagaimana masyarakat dapat membantu dalam memfasilitasi integrasi kembali nih pasien stroke untuk kembali beraktivitas atau dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jadi kita sudah banyak sekali ya pasien-pasien stroke sekarang yang terutama di daerah Jogja itu mengalami kelemahan, gangguan komunikasi, kemudian bicaranya tidak jelas. Nah, bagaimana peran masyarakat di situ? Jadi apabila kita punya tetangga, kerabat, teman, atau mungkin teman sesama kerja, kita berikan setidaknya dukungan emosional. Jadi kita berikan semangat, berikan motivasi, kemudian sebisa mungkin kita memperlakukan dan mengajak komunikasi mereka itu seperti ya kita biasa. Karena mereka biasanya untuk pasien stroke itu terjadi perubahan kondisi yang cukup signifikan, mereka pasti juga tidak mau dianggap orang yang sakit ya, seperti itu ya. Jadi mereka akan jauh lebih senang kalau orang-orang mengajak mereka bekerja, mengajak mereka berbicara, ngobrol, aktivitas, dan di situ sangat mendukung sekali penyembuhan kembali jaringan otak yang mengalami kerusakan. Nah, di situ secara emosional, kemudian juga ini yang sering terjadi juga ya di lingkungan masyarakat kita ya. Jadi saya lihat beberapa memang stroke itu tidak memandang kelas sekarang, tidak harus yang orang kaya atau orang gemuk yang terkena. Sekarang memang yang menengah ke bawah juga beberapa sudah mengalami gejala stroke. Di situ mereka biasanya ada keterbatasan kendaraan, kemudian juga misalnya hanya tinggal sama istrinya, sedangkan pasiennya laki-laki. Nah, di situ tetangga juga bisa membantu, misalnya untuk mobilisasi, membantu buat membawa ke rumah sakit untuk kontrol. Kemudian juga ya biasanya dari beberapa contoh yang saya alami ya, itu RT-nya mengorganisir sendiri warga-warganya, nanti dibuat jadwal bulan ini siapa yang menemani kontrol, bulan depan siapa yang menemani kontrol, dan seterusnya. Itu juga sudah sebagai bentuk dukungan dari masyarakat untuk pasien-pasien stroke di Indonesia. Dukungan moral berarti ya? Iya. Dukungan moral kepada pasien gitu kan, lebih apa ya, membuat happy itu bisa menjadi obat penyembuh juga gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Ini kalau berbicara soal pasien sendiri nih, ketika mau mulai beradaptasi kan agak sedikit kesulitan ya untuk di keluarga maupun di masyarakat. Nah, beberapa dukungan tadi juga sudah dijelaskan sama dokter, dari keluarga bagaimana dukungannya, dari masyarakat bagaimana dukungannya. Nah, apakah dari pasien sendiri juga mungkin nih ketika ada keterbatasan kayak gitu, misalnya keluar dengan kursi roda atau dengan tongkat krek kayak gitu ya. Apa ya, kayak semacam dukungan emosional dari diri juga ada kayak gitu. Iya. Jadi itu juga salah satu faktor yang penting dalam penyembuhan. Kita sering juga mengakses atau menilai kemampuan dan motivasi dari pasien untuk berusaha sembuh. Karena namanya fisioterapi itu juga tidak akan terlalu bermanfaat kalau pasiennya tidak mau bergerak tentunya. Jadi motivasi itu harus kita kembangkan. Bagaimana caranya ya, dari keluarga biasanya. Kalau dokter bicara harus ayo ibu semangat, harus kuat dan sebagainya, kadang mungkin di pasien ya dia kan hanya dokter, tapi kalau keluarga yang berbicara dengan aspek yang kekeluargaan yang lebih dekat, dia akan lebih senang, dia akan lebih bangga, dan dia akan jauh lebih bagus nanti keluarannya. Outputnya ya. Outputnya baiklah. Yang dilakukan keluarga untuk membantu atau memaksimalkan pasien stroke menjalani rehabilitasi yang lebih efektif itu bagaimana dok? Jadi ini adalah satu konsep yang harus kita beritahu juga ke masyarakat, bahwa fisioterapi atau rehabilitasi medik itu tidak hanya dilakukan saat ketemu fisioterapis atau rehabilitasi medik saja. Itu sering kali kita dapatkan anggapan, ya dia belum ketemu fisioterapi jadi tidak latihan. Itu salah, karena mobilisasi oleh keluarga, menggerakkan sendi-sendi yang tidak bisa digerakkan, kemudian mengajak komunikasi, itu sudah bagian dari
rehabilitasi medik. Jadi rehabilitasi medik itu tidak harus dilakukan oleh fisioterapis, tapi bisa dilakukan oleh keluarga yang tentunya sudah diajari. Kadang mereka melihat selama fisioterapi itu, oh dia begini caranya, begitu caranya. Nah itu dipraktekkan di rumah, itu luarannya akan jauh lebih bagus dibandingkan dia hanya latihan saat di rumah sakit atau saat bertemu fisioterapi. Jadi ini juga yang pesan yang mau saya sampaikan, bahwa untuk keluarga, kalau memang ada kesempatan untuk belajar dengan fisioterapi untuk pasiennya, itu dilihat, diikuti, dan dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti pasiennya akan jauh lebih bagus dibandingkan yang hanya fisioterapi di rumah sakit saja. Tapi itu maksudnya sudah dianjurkan oleh dokter, karena kan yang boleh melakukan kan biasanya yang sudah ahli kayak gitu ya. Nah kalau misalnya keluarga ini memang basicnya belum ada nih untuk memberikan kayak fisioterapi di rumah kayak gitu. Iya, jadi kalau untuk fisioterapi yang tekniknya kompleks memang itu diserahkan kepada rumah sakit. Tetapi kalau untuk yang hanya mobilisasi, yang hanya menggerakkan sendi-sendi, itu saya rasa keluarga pun juga bisa, karena kan hanya menggerakkan sendi tangan, tekuk, luruskan, tekuk, kemudian siku, tekuk, luruskan. Itu saya rasa bisa dilakukan di rumah, dan kalau itu minimal dilakukan, tanda kekakuan yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu akan jarang terjadi, dan luarannya atau pasien penyembuhannya akan jauh lebih cepat. Oke. Kalau biasanya nih jadwal untuk fisioterapi dijadwalkan berapa mungkin seminggu sekali atau berapa kali dalam sepekan gitu? Kalau rata-rata memang dijadwalkan 2 kali seminggu ya, tapi mungkin beberapa rumah sakit yang pasiennya itu loadnya banyak mungkin hanya seminggu sekali ya. Tapi apapun itu 2 kali, 1 kali ketemu dengan fisioterapi, kalau keluarga mampu mendukung secara fisik untuk mobilisasi tadi, itu akan sama nanti luarannya seperti itu. Oke, karena akan berbeda ya kalau misalnya dalam mungkin sehari sekali di rumah dibantu kayak gitu ya, sama dengan 1 minggu hanya di rumah sakit kayak itu kan berbeda outputnya. Itu akan gitu. Jauh sekali, karena kalau hanya 1 kali di rumah sakit itu kekakuan akan jadi lebih cepat dibandingkan penyembuhan. Kalau sudah kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali, itu kalau mau diluruskan sudah sangat sulit. Jadi kemungkinan pasien untuk kembali ke aktivitas sehari-hari itu juga akan jauh lebih sulit. Oke, baiklah. Ini kalau berbicara soal pasien stroke gitu kan, mobilitas hanya itu aja yang timbul adalah pola pikir yang kurang menyenangkan alias stres kayak gitu dok. Nah ini bagaimana nih cara keluarga untuk mengelola stres dan juga kelelahan yang mungkin terjadi untuk yang pasien stroke sendiri nih, sebelum kita mengakses untuk keluarga yang merawat juga pasti akan stres juga kan? Iya. Ya, tidak dipungkiri memang stresor yang dialami oleh keluarga pasien itu juga cukup tinggi ya, karena dia selain harus mengurus diri sendiri, dia sekarang sudah ada orang lain yang juga bergantung pada dia. Dan saya setuju tadi, memang keterbatasan yang terjadi pada pasien stroke itu mengakibatkan aktivitasnya nanti hanya itu saja. Misal ya hari ini hanya latihan duduk gitu, terus dia belum bisa melakukan apa-apa. Nah, di sini peran keluarga bisa membantu dengan memvariasikan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Misal dulu ibu atau bapak yang mengalami stroke itu dia senang mendengar cerita. Nah, kita membantu dengan mendengarkan cerita, atau ternyata dia juga senang bercerita tentang masa lalunya. Dengan kita mendengarkan ceritanya saja, itu kadang membuat pasien lebih senang, dan ternyata itu juga menstimulasi otak pasien sehingga penyembuhannya akan jauh lebih cepat gitu. Baik, artinya bahwa variasi kayak semacam terapi di rumah juga bisa dibolak-balik kayak gitu ya. Misalnya yang awalnya gini jadi gitu. Iya. Saya nggak bisa lebih spesifik nih dok ya terkait dengan bagaimana cara mengelola itu yang pasiennya gitu kan. Kalau misalnya keluarganya agak sedikit tricky terkait dengan stres untuk merawat nih bagaimana? Ya, itu juga penting ya bagi keluarga untuk mengatur tingkat stresornya sendiri, karena kemampuan keluarga itu masing-masing berbeda. Ada yang memang hanya tinggal sama suami atau istri, anak sudah jauh, atau ya memang tinggal sendiri. Nah ini juga seringkali kita kasus-kasus dia itu tinggal sudah tidak ada keluarga yang mengurus, jadinya masyarakat ya. Itu apalagi masyarakat kalau dititipkan dan harus melatih seperti itu kan juga akan sangat sulit. Nah memang kita harus pertama, kalau memang ada keluarga atau anggota keluarga yang lain,
Ya memang kita berbagilah, misalnya nanti hari ini Senin, Selasa saya mengurus, Rabu, Kamis nanti kamu yang mengurus. Sempat saya juga ada pasien ibu-ibu, dia awalnya tidak ada gerakan sama sekali di tangan kanan dan kaki kanan, tapi yang mengurus ada 5 orang dan 5-5-nya ini selalu menemani ibu tersebut kontrol. Dan mereka menceritakan, iya dok, saya Senin, ibu ini Selasa, itu Rabu, Kamis, Jumat. Saya senangnya ini, terus ibunya senangnya ini. Akhirnya dia dapat variasi aktivitas, penyembuhannya cepat. Sekarang dia sudah bisa jalan sedikit-sedikit ya, walaupun dengan alat bantu yang kita sebut walker. Tapi kita lihat dengan dukungan yang semasif itu, seluar biasa itu akan bagus juga untuk pasien. Dan ini sudah masuk mungkin 5 bulan, 6 bulan perawatan, keluarganya tidak ada stres sama sekali. Mereka senang karena memang divariasikan satu sama yang lain. Nah, bagaimana kondisinya kalau hanya satu ya, misalnya hanya suami atau hanya istri saja. Nah, di sini juga kita sebagai orang yang mungkin lebih sehat, lebih normal juga mulai harus memaklumi bahwa kalau tidak ada kita siapa lagi nanti. Nah, di situ aspek spiritual kita, aspek emosional kita juga harus banyak dikelola supaya kita sendiri yang tidak jadi jatuh sakit. Nah, itu yang penting juga, karena beberapa orang kecapean mengurus pasien stroke akhirnya ikut masuk rumah sakit. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh keluarga juga. Selalu ada batasan dalam setiap hal. Keluarga juga harus menyadari sampai mana dia bisa memaksimalkan, sampai membantu. Jangan sampai terlalu mengorbankan diri sendiri, akhirnya yang sakit sendiri. Oke, baiklah. Ini baru terkait dengan anggota keluarga yang ikut merawat kondisi pasien yang punya penyakit stroke atau after dirawat di rumah sakit kayak gitu ya dok ya. Kita akan jeda dulu untuk commercial break dokter. Kita nanti akan baca yang masuk lewat WhatsApp di 0818621013 dan juga di Instagram kita ya. Baik, untuk Anda Stalovers yang pengen bertanya terkait dengan permasalahan yang malam hari ini kita angkat ya, tema kita cukup menarik nih. Tema adalah peran keluarga dan juga masyarakat dalam mendukung pasien stroke. 0818621013. Masih tunggu ya, kami akan segera kembali setelah jeda komersial, tetap di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Masih barengan sama Iwan di sini ya di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Masih bersama dengan kita ada Dr. Andre Stefanus Pangabean, spesialis neurologi dari Departemen Syaraf Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Tema kita masih sama ya, belum berubah. Sampai nanti pukul 8 ada peran keluarga dan juga masyarakat dalam mendukung pasien stroke. Tadi sudah banyak juga dibahas terkait dengan stroke itu bagaimana, terus juga peran dari keluarga dan juga masyarakat bagaimana. Ini sudah masuk di Instagram kita @starjogjafm dan juga di WhatsApp 0818621013. Bakalan kita baca satu persatu ya. Kita tanya yang masuk lewat Instagram dulu dari Baskara. Selamat malam. Baskara, saat ini stroke ada yang juga menyerang usia produktif. Apakah ini karena faktor dari gaya hidup? Dokter silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Mas Baskara ini, karena selain kita melihat kasus stroke itu semakin banyak, ternyata semakin muda yang terkena. Nah, yang seperti apa nih yang usia-usia muda yang terkena biasanya? Pertama adalah dia yang obesitas atau gemuk. Artinya dia makannya tinggi lemak, tinggi gula. Nah, itu juga akan meningkatkan dia untuk resiko terkena stroke. Kemudian yang kedua, ini juga jadi masalah yang cukup banyak ya. Jadi merokok. Tidak sedikit dia itu tidak ada sakit gula, tidak ada sakit tensi, semuanya bagus. Tapi karena merokok dia akhirnya terkena stroke di usia muda karena dia merokoknya sampai berbungkus-bungkus. Nah, itu memang kalau pada usia muda, selain kita bisa juga melihat ada faktor keturunan ya misalnya, walaupun itu sebenarnya hanya kecil saja, tapi mungkin 80-90% itu biasanya disebabkan oleh pola hidup dan makanan seperti itu. Jadi artinya bahwa gaya hidup juga mempengaruhi gitu ya. Iya, itu bagaimana proses yang kita konsumsi atau bagaimana gaya hidup kita itu menentukan ya kita bisa sehat apa enggak gitu ya dok ya. Iya, jadi banyak yang selalu mengkorelasikan orang tua saya tidak ada yang sakit stroke dok, kok saya sakit stroke. Nah,
sekitar 80-90% itu ternyata dari pola hidup yang saya sebutkan tadi juga. Selain yang tadi, gaya hidup yang sedentary atau yang kurang aktivitas fisik, dimana sekarang pekerjaan sudah banyak yang di depan komputer, hanya duduk, tidak ada aktivitas keluar, itu juga meningkatkan terjadinya resiko stroke pada usia produktif. Oke. Gitu. Jadi sahabat juga nih berkaitan sama Bu Trihas menanyakan penyakit stroke itu apakah karena keturunan, karena pola makan salah, atau karena kurang gerak. Karena beberapa olahraga juga bisa mencegah stroke katanya. Monggo silakan. Ya, jadi memang keturunan itu ada, tapi mungkin hanya 5-10% saja. Dan biasanya kalau yang disebabkan oleh keturunan, dia cenderung terjadinya pada usia yang lebih muda, dan memang jelas orang tuanya, ayah, ibu, atau mungkin kakek nenek memang ada riwayat stroke. Tapi kembali, banyak juga yang keluarganya, ayah ibunya itu mengalami stroke, tapi kok anaknya tidak terkena stroke sama sekali. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya menjadi faktor yang paling penting untuk terjadinya stroke. Ya, kembali ke pola hidup, dan tadi benar ada aktivitas fisik yang kurang, makanan yang terlalu tinggi lemak, terlalu tinggi gula. Nah, itu yang lebih dominan dibandingkan faktor keturunan. Oke. Tadi juga dijelaskan karena ada gerakan olahraga yang bisa mencegah stroke. Nah, ini apakah benar atau tidak nih? Jadi kalau gerakan tertentu yang mencegah stroke mungkin ya belum ada yang khusus, tetapi ada beberapa olahraga yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otak kita. Misal mungkin nanti bisa dicari di YouTube kita, itu di UGM sendiri sudah membuat ada yang disebut dengan senam otak. Itu selain melatih daya ingat, daya kognitif, itu juga meningkatkan aliran darah sehingga kesehatan saraf juga lebih bagus. Nah, selain itu, olahraga-olahraga apa yang disarankan untuk menjaga kesehatan dan untuk mencegah dari stroke? Tentunya olahraga yang sifatnya aerobik. Nah, yang aerobik itu seperti apa? Contohnya jogging, sepeda, berenang, senam, yang intinya adalah melibatkan banyak otot besar yang dilakukan secara ritmis gerakannya, dan mungkin secara waktu ya kurang lebih 150 menit per minggu. Tidak harus diselesaikan dalam satu hari ya, mungkin tidak akan kuat orang olahraga 150 menit dalam satu hari. Jadi itu harus terbagi mungkin 3 hari, mungkin 5 hari. Nah, itu bagus juga untuk mencegah terjadinya stroke. Oke. Yang sudah masuk lagi di WhatsApp ada Dila di Sendowo mau bertanya, kapan waktu terbaik melakukan fisioterapi, dan juga bagaimana nih peran keluarga terhadap pasien stroke dengan gangguan bicara atau tidak bisa bicara, terus apakah perlu fisioterapi juga? Oke. Kapan fisioterapi yang paling baik itu kalau secara teori kita akan melihat dia apakah disebabkan oleh sumbatan atau disebabkan oleh pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah dia biasanya gejalanya akan lebih berat, sehingga untuk fisioterapi akan kita mulai setelah kondisinya stabil. Stabil itu apa? Jadi secara misalnya tekanan darah, nadi itu sudah bagus, tidak naik turun secara drastis, kemudian tidak ada faktor-faktor lain yang dirasa berat pada pasien, itu baru bisa dilakukan fisioterapi. Tapi sebagian besar pada kasus yang sumbatan, itu bahkan bisa kita lakukan di hari pertama setelah serangan, asal tidak masuk intensitas yang berat. Jadi kita mulai pelan-pelan untuk menstimulasi, dan ternyata secara penelitian kalau kita mulai lebih awal itu lebih bagus juga dibandingkan kita mulainya setelah beberapa hari setelah stroke. Oke, baik. Jadi apa ya istilahnya, bahwa ketika sudah mulai ada yang namanya serangan, itu yang terbaik yang harus dilakukan adalah ketemu dokter dulu gitu kan ya. Oh iya, kita harus tentukan dulu dia apakah stroke benar atau tidak, kemudian stroke-nya apa. Nah, baru nanti bisa dilakukan kayak gitu ya. Setelah itu. Iya. Baiklah. Yang sudah masuk juga ini dari Mas Di. Halo, apa kabar? Dok, mau tanya, kalau pasien darah tinggi apakah selamanya bergantung pada obat tensi? Oke. Kalau untuk tekanan darah dan obat untuk penurun tensi itu kita selalu melihat bagaimana responnya setelah pengobatan. Nah, apabila tekanan darahnya itu sudah stabil, mungkin di 100 untuk yang atasnya ya, biar gampang kita biasanya selalu mengajarkan keluarga pasien atau pasien kita lihat atasnya saja dulu, 100 atau sampai 120, nanti kita akan mungkin mulai menurunkan pelan-pelan obat yang kita berikan. Nah, ketika dia selalu stabil dengan tensi seperti itu, dengan dosis yang rendah, bisalah nanti kita stop. Jadi anggapan masyarakat itu bahwa kalau sekali dikasih obat tensi akan minum seterusnya itu kurang tepat. Jadi
tentu akan kita lihat responnya. Kalau ternyata tensinya sudah membaik dengan dosis minimal itu bisa. Tapi juga jadi catatan untuk masyarakat, jangan menghentikan sendiri obat tensi tanpa instruksi dari dokter. Karena ketika kita sering stop mulai itu tekanan darah akan jauh lebih susah dikendalikan. Tidak sedikit pasien di sini juga terutama itu obat tensinya tidak hanya 1-2 tapi bisa sampai 4-5 obat yang diminum hanya untuk tensi. Itu belum untuk stroke, belum untuk gulanya. Nah, itu juga yang perlu diketahui masyarakat, bahwa ya untuk obat tensi tetap percayakan kepada tenaga kesehatan untuk pengaturannya, dan tenang saja, tidak akan sampai seumur hidup kalau tekanan darahnya itu stabil. Oke, gitu. Sudah kembali normal gitu ya, Dok? Iya, sudah kembali normal. Baiklah. Dari Veronica, selamat malam. Mau tanya, pasien stroke yang pelo ngomongnya apa bisa pulih? Oh, ya, kalau untuk pelo itu memang ada yang sifatnya menetap, ada yang sebagian besar juga ya terjadi ini. Kalau dia sering distimulasi, dia sering dilatih, bisa dia untuk bicaranya lebih jelas lagi. Mungkin ada sedikit gejala sisa ya yang kita sebut sebagai sequel. Kalau di saraf itu mungkin beberapa kata dia ngomong tidak jelas, atau mungkin dia susah mengucapkan. Tapi setidaknya kita selalu kembali pada apakah dia itu bisa kembali ke aktivitas dia sehari-hari. Kalau dia semua sudah bisa mandiri, dia sudah bisa kerja, walaupun dengan ada pelo sedikit, saya rasa itu sudah melebihi ekspektasi dari yang pasien harapkan. Jadi bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Cuma tergantung dari pasiennya juga ya, Dok ya. Ya, kalau memang dia awalnya sudah berat, memang butuh waktu yang lebih lama dan kemungkinan menetapnya juga jauh lebih tinggi. Ini sama juga nih terkait dengan pertanyaan Mas Agung yang ada di Bantul, mau tanya terkait dengan pasien Bell palsy. Penyembuhannya berapa lama nih, Dok? Ya, jadi mungkin sedikit penjelasan dulu ya untuk Bell palsy. Ini juga gejala yang mirip stroke tapi memang bukan stroke. Itu bukan stroke. Itu bukan stroke. Jadi dia itu gejalanya untuk Bell's palsy itu adalah wajahnya perot, matanya biasanya tidak bisa menutup dan terjadinya satu sisi. Dia itu disebabkan karena adanya masalah di saraf wajah yang di daerah yang terkena. Biasa akan distimulasi oleh angin atau cuaca dingin. Nah, memang dia berbeda dengan stroke karena untuk Bell's palsy apabila kita minum obat yang rutin sesuai anjuran dokter dan fisioterapi juga ya, kemungkinan sembuhnya akan jauh lebih tinggi. Dan setelah sembuh dia biasanya ya sudah tidak ada komplikasi misalnya ke jantung, ke ginjal dan yang ke lain. Nah, kalau Bell's palsy itu jadi kemungkinan sembuhnya lebih besar, dan juga dia bukan bagian dari stroke, tapi yang menentukan dia stroke atau bukan dia tetap dokter. Jadi kalau menemukan tanda-tanda wajah pelo sesuai dengan brosur yang selama ini pemerintah berikan ya ke kita ya, kalau ada gejala pelo selalu bawa ke tenaga kesehatan untuk dicek apakah dia ini stroke ataukah dia ini Bell's palsy. Kalau Bell's palsy biasanya rawat jalan selesai. Kalau stroke memang mau seringan apapun akan dirawat inapkan untuk dimonitor dulu selama di rumah sakit. Baik, artinya untuk Bell palsy itu bisa sembuh sendiri atau tetap harus ada perawatan dari medis? Tetap harus dengan obat ya untuk maksimal, karena apabila tanpa obat seringkali memang gejalanya akan menetap lebih lama, kemudian juga ada gejala-gejala lain yang baru akan timbul. Jadi makanya kalau gejala pelo itu tetap diperiksakan ke dokter secepat mungkin. Secepat mungkin itu kuncinya ya. Mau sembuh lebih cepat harus ke tenaga medis lebih cepat juga. Iya benar itu. Baiklah. Yang sudah bergabung di WhatsApp, thank you ya. Kami masih nunggu juga sampai nanti pukul 8 malam di 0818621013. Kembali ke tema kita, dokter, terkait dengan peran keluarga dan juga masyarakat dalam mendukung pasien stroke. Dokter nih, seberapa penting sih bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda dan juga gejala stroke? Ya, jadi pertama kenapa kita harus cepat mendeteksi itu, karena ada waktu tertentu yang dimana kalau kita berikan pengobatan dia kemungkinan sembuh total itu akan lebih cepat. Hingga saat ini panduan internasional menetapkan 4,5 jam. Jadi selama kita bisa membawa pasien stroke itu dalam waktu 4,5 jam setelah kejadian, ada obat yang bisa kita masukkan dan itu angka kesembuhannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita menunggu dulu tidur, kita baru besok-besok periksa, itu akan jauh lebih susah karena ada di otak kita sebut dengan golden period. Apabila golden period itu sudah lewat, maka jaringan itu sudah rusak. Dan ini uniknya di otak ya, ketika sudah ada kerusakan pada sel otak, sembuhnya itu akan susah.
Beda kalau misalnya kulit ada luka, mungkin 1 minggu dia akan sembuh ya, mungkin ada bekas sedikit ya, tapi kalau otak ini ya yang susah. Sehingga kalau bisa kita menyelamatkan lebih cepat, akan lebih banyak yang terselamatkan dan gejalanya juga akan lebih baik kalau kita semakin cepat. Makanya masyarakat juga harus tahu tanda-tanda dan gejala stroke, karena kita tidak tahu kapan saja bisa terjadi. Misalnya kita lagi makan di suatu tempat makan, tiba-tiba ada yang lemah sebelah, itu masyarakat harus mampu mengidentifikasi dan harus segera paham, oh ini harus dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Oke, harus aware berarti ya, Bro? Iya, harus aware. Mau itu di lingkungan rumah atau bahkan di luar kayak gitu ya. Jadi mungkin dasar-dasarnya gitu kan, masyarakat juga harus ngerti nih, misalnya tanda-tanda stroke adalah ABCD gitu kan. Ada gejala yang mengarah ke sana juga harus tetap langsung dibawa ke tenaga medis kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau yang dari pemerintah itu sudah membuat suatu slogan yang kita sebut dengan segera ke RS, karena mudah digampang dan sesuai instruksinya. Kalau dapat gejala ini berarti harus segera ke RS. Yang pertama adalah se itu apabila didapatkan dia itu sebelah itunya pelo atau perut. Nah, kalau seperti ini saya rasa untuk masyarakat sudah mulai paham tanda pelo perut itu sendiri, dan sudah banyak yang langsung membawa ketika sudah mendapatkan gejala seperti itu. G itu adalah gerakan sesisi melemah. Ini juga saya rasa masyarakat sudah sangat paham kalau sudah ada kelemahan sesisi itu stroke dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Ra tadi yang bicara pelo, kemudian yang ke itu adalah kebas sesisi. Nah, ini yang masih agak jarang diketahui oleh masyarakat. Jadi hanya rasa kesemutan, tidak nyaman satu sisi badan yang melibatkan misal tangan kiri, badan kiri, kaki kiri, itu ternyata satu gejala stroke. Nah, ini harus disadari bahwa ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang ke R, untuk R-nya ini adalah rabun atau tiba-tiba pandangan tidak bisa melihat secara mendadak, bukan yang pelan-pelan. Misalnya kalau seperti pasien katarak ya, misalnya kan dia sudah berbulan-bulan, makin lama makin kabur. Tapi kalau misalnya di awalnya bisa melihat, tiba-tiba gelap, itu juga bisa menjadi tanda suatu stroke. Dan yang terakhir adalah S1-nya itu terkait dengan sistem keseimbangan. Kalau dia tiba-tiba mudah jatuh, mudah pusing, mendadak, sebelumnya tidak pernah seperti itu juga bisa ya, walaupun belum tentu dia menjadi suatu gejala stroke. Sama satu lagi yang di luar dari slogan tadi, ada tambahan pingsan. Kalau pingsan saya rasa sih semua orang sudah akan paham, oh kalau pingsan ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Jadi untuk slogan segera ke RS. Segera ke RS. Iya. Segera ke RS itu udah ada panduan-panduannya gitu kan. Iya. Senya apa, G-nya apa kayak gitu ya. Dan ini untuk masyarakat dan juga keluarga wajib tahu ya, ketika sudah menemukan gejala, mungkin ada saudara atau tetangga seperti itu, harus segera ke RS tadi ya. Oke, baiklah. Ini langkah-langkah yang diambil keluarga nih, ketika ada keluarga, salah satu keluarga sudah lepas dari rumah sakit nih terkait dengan pasien stroke, mempersiapkan rumah agar sesuai dengan kebutuhan pasien itu bagaimana, dok? Ya, itu juga sangat penting ya, untuk mempersiapkan kondisi rumah, terutama untuk menerima pasien stroke. Karena kita lihat dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pasien stroke itu sendiri, kita juga harus memastikan bahwa rumah itu aman untuk pasien untuk tinggal. Jadi yang pertama kita biasa edukasi adalah untuk tempat tidur dipastikan aman, terjangkau. Jadi biasanya mungkin dia tinggal di lantai 2. Ya mungkin untuk selanjutnya ya kita posisikan di lantai 1. Jadi kalau ada apa-apa, pasien kan akan juga cepat tolong, dan kemungkinan hazard atau cedera misalnya karena naik turun tangga juga akan jauh lebih rendah. Kemudian pada beberapa pasien itu pulang memang mungkin masih membutuhkan oksigen, itu juga harus mulai dipersiapkan, jaga-jaga oksigen. Kemudian tidak sedikit juga ya pasien stroke itu yang susah menelan, sulit menelan. Nah, ini juga penting dari keluarga untuk mempersiapkan kondisi, misalnya dari mengolah makanannya dan juga cara memasukkan. Nah, seringkali kalau tidak kita ajari, salah masuk malah mengakibatkan masalah yang lain. Misal masuk ke paru. Nah, kalau sudah masuk ke paru itu memang akan susah
Nah, ini yang harus dipahami oleh keluarga, bagaimana cara memberikan makanan lewat selang. Karena perawatan di rumah sakit itu tidak hanya bukan tidak hanya, tapi kita tidak melihat pasien itu langsung sembuh baru dipulangkan. Karena kalau kita memakai konsep seperti itu, dia akan membutuhkan bertahun-tahun, kan tidak mungkin dia bertahun-tahun akan di rumah sakit. Jadi kita selalu melihat kalau kondisinya stabil, walaupun dengan selang pipis, walaupun dengan selang makanan, nah itu sudah bisa pulang, sudah bisa perawatan di rumah. Nah, keluarga perlu tahu cara bagaimana misalnya membersihkan saluran pipisnya, bagaimana menggunakan selang makanannya. Nah, itu juga perlu dipersiapkan dari keluarga. Oke, ini masih berkaitan terkait dengan makanan nih. Bagaimana cara keluarga untuk membantu pasien menjaga pola makan nih, Dok? Iya, kalau untuk pola makan kita selalu melihat faktor resiko ya. Jadi pertama, kalau dia memang tekanan darahnya tinggi, untuk gampangnya kita mengedukasi yang asin-asin itu bukan harus di stop total, tetapi dikurangi porsinya. Karena itu, seperti sayur, kalau tidak pakai garam ya siapapun juga tidak akan mau makan ya. Tidak mungkin kita memaksakan makanan yang tidak enak di pasien stroke. Jadi untuk yang asin-asin dikurangi. Kalau memang dia ternyata ada sakit gula, berarti yang manis-manis seperti teh manis, penggunaan gula itu juga dibatasi. Bukan harus yang tidak boleh sama sekali. Kemudian untuk kolesterol, lemak, yang minyak-minyak atau metode yang gorengan itu juga mulai dikurangi. Misalnya kita berikan opsi direbus atau di steam, itu lebih sehat untuk pasien terutama ya, gitu. Baik, kalau misalnya untuk pasien yang mungkin bukan mungkin sih pulang ke rumah dalam keadaan yang tidak bisa untuk kayak semacam makan makanan sendiri atau minum dan harus menggunakan selang kayak gitu. Nah, ini meramu makanannya bagaimana? Apakah dari rumah sakit sudah ada kayak semacam guideline untuk cara memproses makanan agar bisa masuk kayak gitu? Iya. Jadi di rumah sakit itu kita penanganannya sifatnya timnya komprehensif, dan masuk di situ adalah ahli gizi. Jadi di situ dia akan sejak hari pertama ya, dia akan mengajarkan ke keluarga, ini Bu, Bapak, makanan yang boleh dan tidak. Terus dia akan menilai juga kondisi pasien itu, apakah makanannya harus yang lembut atau sudah boleh yang keras, atau dia yang harus lewat selang. Nanti tergantung kondisi pulangnya. Apabila dia memang masih menggunakan selang, nah kita biasanya akan merekomendasikan ada beberapa susu yang bisa dikonsumsi, yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian juga di rumah sakit itu mungkin beberapa saja ya, tapi ada yang bisa menawarkan makanan khusus yang bisa dibeli oleh keluarga. Nanti dia sistemnya diantar, nanti ya keluarga tinggal membantu memasukkan gitu. Baik. Atau diramu sendiri pun juga bisa, asal sesuai dengan panduan yang dijelaskan oleh ahli gizi tersebut. Jangan asal bikin berarti. Iya. Oke, baik. Nih dokter, kalau berbicara soal apa ya, pola pikir untuk pasien stroke, kan bagaimana cara agar cepat sembuh itu kan dengan selalu happy, selalu gembira kayak gitu ya. Ini penting nggak sih pasien stroke itu terlibat nih dalam aktivitas sosial maupun rekreasi dari keluarga ataupun bahkan masyarakat kayak gitu? Ya, kalau secara kemampuan fisiknya sudah mampu untuk melakukan atau mengikuti kegiatan sosial, keluarga itu sangat disarankan untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena emosional itu kembali, dia itu bekerja utamanya kan di otak juga. Apabila emosional itu sering diaktifasi dengan hal-hal yang senang, membahagiakan, tentu jaringan-jaringan otak yang tadi mengalami kerusakan, dia akan penyembuhannya jauh lebih cepat. Nah, hal-hal ini juga yang masih kurang disadari dari masyarakat, bahwa dengan membuat pasien senang, dengan membuat pasien bahagia, minimal itu sudah juga membantu penyembuhan dari pasien. Jadi saya selalu merekomendasikan kalau di rawat inap, tetap misalnya kalau ada keluarga yang mau telepon, walaupun dia komunikasi tidak bisa atau mungkin kesadarannya pun lagi turun, video call itu silahkan. Malah dengan suara-suara yang dari keluarga itu, pasien akan lebih senang tentunya. Kemudian dielus, dipanggil namanya, kemudian dibacakan doa-doa. Walaupun mereka mungkin tidak bisa merespon, tapi seringkali mereka tuh bisa mendengar. Nah, kadang responnya berupa tangisan, mungkin kadang gerakan. Kalau seperti itu, dia akan jauh lebih cepat sembuhnya dibandingkan hanya kita diamkan, kita tidak peduli, acuh tak acuh. Nah, itu akan lebih susah nanti penyembuhannya. Baik, jadi bagaimana support dan juga peran kita kepada pasien stroke atau keluarga kita yang terkena stroke adalah membantu cukup signifikan ya untuk kesembuhan ya dok ya? Iya, dan
menurut saya selain obat itu juga hal yang sangat penting dilakukan setelah pulang dari rumah sakit. Baiklah. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan di list saya nih, Dok. Oh iya. Cuma waktunya yang membatasi. Yang terakhir nih, boleh silakan dokter kemukakan terkait dengan yang perlu di-highlight nih terkait dengan keluarga atau masyarakat untuk aware kepada pasien stroke nih, monggo silakan. Iya. Jadi inti dari yang mungkin kita bahas pada malam ini memang lebih menekankan bagaimana keluarga atau masyarakat itu ternyata selama ini memiliki fungsi yang sangat signifikan pada perbaikan pasien stroke, walaupun mungkin tidak disadari selama ini. Karena pasien sendiri itu tidak akan mungkin berobat sendiri, tidak akan mungkin selalu bisa melatih dirinya sendiri. Kemudian kalau ada sesuatu hal yang tidak kita duga, ya tidak mungkin dia juga akan sendiri datang ke rumah sakit gitu ya. Nah, di sini kita keluarga secara fisik memang harus siap membantu, kemudian secara emosional juga memberikan dukungan-dukungan doa, dukungan-dukungan motivasi, komunikasi, diajak ya seperti apalah yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian juga masyarakat juga penting, di mana kalau ada tetangga atau teman yang mengalami stroke seperti ini, saya rasa mereka akan sangat senang kalau orang di sekitarnya tuh terlihat peduli. Nah, ketika dia merasa senang kembali, karena senang, perasaan happy itu kan diatur di otak. Kalau terstimulasi, dia akan penyembuhannya jauh lebih banyak. Jadi pesannya itu selalu dukung pasien stroke dengan apapun yang kita bisa secara fisik dan emosional. Tetapi jangan lupa kesehatan diri sendiri, keterbatasan diri kita sendiri juga harus kita sadari. Jangan sampai kita terlalu capek, malah kita yang sakit sendiri. Baiklah, aware sama penyakit atau pasien stroke dan juga aware sama kesehatan kita ya. Iya, itu juga yang penting. Baik, Dokter Andi, terima kasih sudah hadir di Health Talk Show malam hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya. Iya, oke. Baik, itu tadi Style Lovers, obrolan menarik Iwan ya di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM bersama dengan Dr. Andri Stefanus Pangabean, spesialis neurologi. Buat anda yang sudah bergabung di WhatsApp 0818621013 ataupun yang sudah streaming di www.jogjastreamers.com, starjogja.com maupun di harian jogja.com. Terima kasih. Lain kesempatan bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Tetap di sini ya di 101,3 Star FM Inspiration. Iwan pamit dari Health Talk Show. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.